Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Studi Kasus Kegagalan Struktur Jembatan dengan dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman STMSC di mata kuliah Pengantar Teknik. Saya sendiri yaitu Muhammad Hafiz Anwar dari Teknik Sipil Universitas Riau kelas B 2020. Mind maps di sini bisa kita lihat studi kasus kegagalan struktur jembatan, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka, umum, aspek arus lalu lintas, aspek tanah, aspek konstruksi, sistem manajemen, pengertian biaya proyek, rencana anggaran biaya. Kemudian ada pembahasan, pengertian faktor penyebab, tinjauan lokasi, dampak, serta tindakan dari pemerintah. Yang terakhir ada penutup, kesimpulan, dan saran. Latar belakang. Negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana kebutuhan transportasi antar pulau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian antar pulau, di mana perlu dibuat suatu transportasi penghubung antar pulau seperti kapal laut dan jembatan penghubung. Selain itu, hubungan transportasi antar daerah yang terpisah oleh sungai atau danau juga perlu dibuatkan alat penghubung seperti jembatan agar dapat meningkatkan kebutuhan perekonomian dari kedua daerah yang terpisah tersebut. Apalagi di era globalisasi yang semakin pesatnya perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan transportasi dan perhubungan akan semakin kuat. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan kegiatan perekonomian yang mengglobal, yang mengakibatkan masyarakat harus saling berinteraksi satu sama lain walaupun terhalangi oleh sungai bahkan laut. Sebagai alat penghubung, jembatan harus mempunyai struktur yang kuat yang dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat pengguna. Akan tetapi tidak semua pembangunan jembatan sesuai dengan standar perencanaan. Hal ini dikarenakan oleh kondisi, dana, keahlian pekerja, kualitas bahan yang digunakan, dan sebagainya. Rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, apakah penyebab terjadinya kegagalan konstruksi pada jembatan Siak 4? Apa saja akibat yang ditimbulkan dari kegagalan konstruksi jembatan Siak 4 itu? Yang ketiga, apa solusi yang harus diberikan agar kejadian ini tidak akan terulang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kegagalan konstruksi pada jembatan Siak 4, untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari kegagalan konstruksi pada jembatan Siak 4, untuk mendapatkan solusi yang tepat agar kejadian ini tidak akan terulang kembali. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan analisis studi kasus. Metode ini dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu umum. Pembangunan di bidang ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan bidang industri dan bidang pertanian disertai peningkatan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Biaya konstruksi merupakan kriteria yang cukup penting dalam pemilihan suatu struktur. Yang kedua ada aspek arus lalu lintas. Dalam perencanaan, lebar jembatan sangat dipengaruhi oleh arus lalu lintas yang melintasi jembatan dengan interval waktu tertentu yang diperhitungkan terhadap lalu lintas harian rata-rata atau LHR, maupun dalam satuan mobil penumpang atau SMP, Passenger Car Unit atau PCU. 3. Aspek tanah. Tanah di lokasi jembatan sangat mempengaruhi konstruksi jembatan keseluruhan. Tanah harus kuat menahan semua beban dari jembatan. Yang keempat ada aspek konstruksi, yaitu terdiri dari pembebanan struktur, struktur atas, struktur bawah, pondasi, dan drainase. Yang kelima ada sistem manajemen, terdiri atas rekayasa nilai, prinsip-prinsip rekayasa nilai, pengertian fungsi produk, dan pengertian nilai. Yang keenam ada pengertian biaya proyek. Secara umum biaya dalam suatu proyek yang dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap.
Modal tetap merupakan bagian dari biaya proyek yang digunakan untuk menghasilkan biaya proyek yang digunakan menghasilkan produk yang diinginkan. Mulai dari studi kelayakan, semua konstruksi atau instalasi tersebut berjalan penuh. Sedangkan modal kerja merupakan biaya yang digunakan untuk menutupi kebutuhan pada tahap awal operasi. Yang ketujuh ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah merencanakan bentuk bangunan yang memenuhi syarat, menentukan biaya, menyusun tata cara pelaksanaan teknis dan administrasi. Tujuan pembuatan rencana anggaran biaya yaitu untuk memberikan gambaran yang pasti mengenai bentuk atau konstruksi, besar biaya, dan pelaksanaan serta penyelesaian. Pembahasan berbagai definisi. Definisi kegagalan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dan PP 29 Tahun 2000, definisi kegagalan bangunan secara umum adalah merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Yang kedua ada definisi kegagalan. Menurut KBBI, kegagalan adalah suatu ketidakberhasilan. Yang ketiga ada definisi jembatan. Jembatan adalah penghubung antara wilayah satu dengan wilayah lainnya yang diputus oleh zona seperti sungai, jurang, rel kereta api, dan lain sebagainya. Sehingga wilayah yang awalnya terisolir maka dapat dicapai dan membawa keuntungan bagi wilayah tersebut. Yang keempat ada definisi pondasi, suatu bagian paling dasar dari konstruksi sebuah bangunan. Yang kelima ada definisi desain, upaya kreatif dalam perencanaan dalam pembuatan sesuatu yang memiliki kegunaan dengan mengutamakan prinsip kenyamanan dan pencapaian suatu kepentingan tertentu. Yang keenam ada definisi kerangka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kerangka adalah rangka atau tulang-tulang. Yang ketujuh ada definisi perencanaan, yaitu proses mendefinisikan tujuan pembangunan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas dalam pembangunan. Yang ke-8 adalah ada definisi penyimpangan. Penyimpangan adalah hal yang melanggar standar pembangunan atau harapan dari sebuah kelompok atau masyarakat. Yang ke-9 ada definisi indikator. Sekumpulan variabel-variabel yang bisa menunjukkan atau mengindikasikan kondisi tertentu kepada para peneliti. Yang ke-10 ada definisi aman. Makna aman di KBBI adalah bebas dari bahaya. Yang ke-11 ada definisi nyaman atau mudah dilewati. Definisi pengawas, jabatan yang bertugas menjadi pengawas dan pengarah. Kemudian ada definisi kontraktor, orang yang memiliki maupun orang yang mengelola badan usaha jasa konstruksi. Yang ke-14 ada definisi perencana, orang yang memiliki maupun orang yang mengelola badan usaha jasa konstruksi. Yang ke-15 ada definisi proyek, itu sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu. Yang ke-16 ada definisi asumsi, yaitu anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Yang ke-17 ada definisi kegagalan jembatan. Keadaan jembatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kemudian ada definisi akurat. Makna akurat di KBBI adalah teliti, seksama, cermat, dan benar. 19 ada definisi lendutan, perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada batang material. Yang terakhir ada definisi amplitudo getaran, pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Faktor penyebab kegagalan struktur jembatan yang pertama adalah kegagalan perencana. Kegagalan yang dilakukan oleh perencana diakibatkan oleh terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual, atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik. Yang ketiga, kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi.
Yang kedua, faktor penyebabnya adalah dari kegagalan pengawas. Tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar. Yang ketiga adalah kegagalan pelaksana. Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak, salah mengartikan spesifikasi, tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar, tidak menggunakan material yang benar. Faktor penyebab yang selanjutnya adalah kegagalan penggunaan bangunan. Kegagalan pengguna bangunan. Penggunaan bangunan yang melebihi kapasitas rencana. Penggunaan bangunan di luar dari peruntukan rencana, serta penggunaan bangunan yang tidak didukung dengan program pemeliharaan yang sudah ditetapkan. Berikut adalah tinjauan lokasi hasil gambar. Di sini bisa kita lihat ada gambar dari Sungai Siak. Ini jembatannya, jembatan Siak. Di sini adalah perbaikan dari jembatan Siak yang dilakukan oleh pekerja. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi penurunan yang tiap tahun perlu di rising atau di overlay. Dilakukan penambahan lapisan beraspal sebagai wujud pemenuhan persyaratan standar pelayanan minimum bagi pengguna jalan, yaitu aman dan nyaman. Tindakan pemerintah dalam hal ini adalah rusaknya jembatan Siak 4 atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang baru diresmikan belakangan ini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Rusaknya jembatan Siak 4 ini diduga ada kegagalan konstruksi. Langkah pemerintah selanjutnya adalah meminta Gubernur Riau untuk memanggil pihak kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Provinsi untuk bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Pemerintah yang diwakili Dinas PU sudah memesan baut untuk mengganti baut yang hilang dan sudah ada beberapa yang sampai di Pekanbaru. Dan setelah diteliti ada sekitar 100-an baut yang dicuri. Maka dari itu, setelah peninjauan kembali, apabila sangat beresiko, maka jembatan tersebut akan ditutup sementara. Kesimpulan, faktor penyebab kegagalan struktur jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah atau jembatan Siak 4 yaitu adanya pergeseran oprit pada struktur jembatan tersebut. Oprit jembatan merupakan segmen jalan yang menghubungkan jalan raya dengan jembatan. Penyebab pergeseran oprit yaitu adanya beban timbunan oprit bertambah karena banjir naik sampai mendekati lantai jembatan. Tanah yang melebihi tinggi kritis dari kemampuan topang dan berkurangnya daya tahan lateral atau daya tahan isi. Sarannya, perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan rinci tentang kewajiban konstruksi untuk menghentikan kegagalan yang terjadi mendatang. Yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja agar kemampuan tenaga kerja yang ada sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan dalam dunia industri jasa konstruksi. Ya, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.